Nama Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pusat perhatian publik setelah peramal kondang Hart Gumai melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian. Dalam sebuah pembacaan energi dan simbol, Hart Gumai menyebut bahwa tahun 2026 akan menjadi fase paling berat dalam perjalanan hidup dan karir Gibran. Pernyataan ini bukan disampaikan sebagai sensasi semata, melainkan sebagai peringatan tentang datangnya badai besar yang berpotensi menguji ketahanan seorang pemimpin muda. Hart Gumai menegaskan bahwa apa yang ia lihat bukanlah kejadian kecil atau hambatan biasa. Ia menggambarkan 2026 sebagai tahun di mana tekanan datang bertubi-tubi, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dinamika yang lebih luas. Dalam ramalannya, badai tersebut bukan hanya soal situasi eksternal, tetapi juga konflik batin dan keputusan besar yang akan menentukan arah masa depan Gibran. Pernyataan ini sontak memicu berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menilai ramalan tersebut sebagai bentuk peringatan spiritual, sementara lainnya melihatnya sebagai refleksi dari situasi politik yang memang semakin kompleks. Namun yang menarik, Hart Gumai secara khusus menyebut bahwa ujian ini bersifat personal dan strategis, seolah Gibran sedang berada di persimpangan jalan yang tidak bisa dihindari. Bab ini menjadi awal dari rangkaian cerita yang lebih besar. Ramalan tersebut bukan sekadar menyoroti masa depan, tetapi membuka pertanyaan penting, mengapa tahun 2026 disebut sebagai titik genting, dan apa sebenarnya yang akan diuji dari sosok Gibran Rakabuming Raka. Disinilah publik mulai diajak menelusuri makna di balik ramalan yang kini menjadi perbincangan luas. Setelah ramalan tersebut mencuat, perhatian publik tertuju pada satu kata kunci yang terus diulang oleh Hart Gumai, badai. Dalam penjelasannya, badai bukan dimaknai sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian tekanan yang datang secara berlapis dan berkelanjutan. Ia menggambarkan situasi di mana seseorang berada dalam sorotan, menghadapi ujian dari berbagai arah, dan dipaksa mengambil keputusan penting di tengah kondisi yang tidak ideal. Hart Gumai menyebut bahwa badai ini berkaitan erat dengan tanggung jawab besar dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. Menurutnya, posisi dan nama besar justru menjadi pemicu utama munculnya tekanan tersebut. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin kencang angin yang menerpa. Dalam konteks ini, Gibran digambarkan berada di fase kehidupan di mana setiap langkahnya tidak lagi bersifat pribadi, melainkan berdampak luas dan diawasi banyak pihak. Yang membuat ramalan ini terasa lebih serius adalah penekanan bahwa badai tersebut tidak hanya bersumber dari luar. Hart Gumai mengisyaratkan adanya konflik internal, keraguan, serta ujian kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar. Situasi ini digambarkan sebagai fase di mana seseorang harus benar-benar mengenali siapa yang tulus mendukung dan siapa yang hanya hadir karena kepentingan. Bab ini memperjelas bahwa badai yang dimaksud bukan sekadar masalah atau rintangan biasa, melainkan ujian menyeluruh terhadap karakter, keteguhan, dan kemampuan membaca situasi. Pertanyaannya kini semakin mengerucut, ketika badai itu datang, apakah Gibran mampu berdiri tegak dan mengendalikannya, atau justru terseret oleh gelombang tekanan yang semakin besar. Fokus ramalan Hart Gumai mengerucut pada satu penekanan penting, tahun 2026 bukanlah masa untuk tampil atau mencari sorotan, melainkan periode ujian yang sesungguhnya. Ia menyebut tahun tersebut sebagai fase penilaian, di mana setiap keputusan akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Dalam gambaran ini, posisi dan pencapaian sebelumnya tidak lagi menjadi tameng, melainkan justru menambah beban tanggung jawab. Hart Gumai menggambarkan bahwa di tahun tersebut, situasi akan bergerak cepat dan penuh tekanan. Isu-isu sensitif, ekspektasi publik, serta dinamika kekuasaan disebut berpotensi datang bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa membesar, dan keputusan yang tampak sepele dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Tahun 2026 digambarkan sebagai momen yang menuntut kehati-hatian, bukan euforia. Penekanan lain yang disampaikan adalah soal konsistensi sikap. Menurut Hart Gumai, ujian terbesar bukan pada seberapa kuat seseorang bertahan di bawah tekanan, tetapi seberapa konsisten ia memegang prinsip saat situasi tidak berpihak. Inilah fase di mana kompromi, keberanian, dan ketegasan akan diuji secara bersamaan, tanpa ruang untuk menghindar. Bab ini menegaskan bahwa 2026 bukanlah panggung untuk pencitraan, melainkan ruang sunyi tempat karakter seorang pemimpin diuji. Dari sini, publik mulai melihat bahwa badai yang dimaksud bukan sekadar soal tekanan eksternal, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi ujian ketika sorotan tidak lagi menguntungkan.
Pertanyaannya pun kian tajam, ujian seperti apa yang akan muncul lebih dulu. Seiring ramalan tentang ujian 2026, Hart Gumai menyinggung bahwa tekanan terbesar tidak akan datang dari satu arah saja. Ia menggambarkan adanya kombinasi antara dinamika politik yang mengeras dan sorotan publik yang semakin intens. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah Gibran disebut berpotensi ditafsirkan secara beragam, bahkan berlawanan, tergantung kepentingan dan sudut pandang yang melihatnya. Sorotan publik menjadi faktor penting dalam bab ini. Popularitas yang sebelumnya menjadi modal, di tahun ujian justru dapat berubah menjadi beban. Hart Gumai mengisyaratkan bahwa opini publik akan mudah bergeser, terutama ketika isu-isu sensitif mulai bermunculan. Di titik ini, kepercayaan masyarakat tidak lagi dibangun dari citra, melainkan dari konsistensi sikap dan ketepatan keputusan. Tekanan politik pun digambarkan semakin kompleks. Bukan hanya dari pihak yang berseberangan, tetapi juga dari ekspektasi pendukung sendiri. Hart Gumai menekankan bahwa konflik kepentingan, perbedaan arah, dan tarik-menarik pengaruh berpotensi menguat menjelang fase krusial tersebut. Situasi ini membuat ruang gerak semakin sempit dan menuntut kecermatan ekstra. Bab ini menegaskan bahwa badai 2026 bukan sekadar ujian personal, melainkan ujian di ruang terbuka yang disaksikan banyak mata. Ketika tekanan politik dan sorotan publik bertemu, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bola salju. Dari sinilah cerita mulai bergerak ke pertanyaan berikutnya, bagaimana dampak semua tekanan itu terhadap kondisi mental dan keteguhan seorang pemimpin. Di tengah tekanan politik dan sorotan publik yang kian menguat, Hart Gumai menekankan bahwa ujian paling berat justru berada pada ranah mental dan emosional. Ia menggambarkan fase ini sebagai masa di mana seseorang bisa terlihat kuat di luar, namun menghadapi pergulatan besar di dalam diri. Kesendirian dalam mengambil keputusan penting menjadi bagian dari ujian yang tidak banyak disadari publik. Menurut Hart Gumai, tekanan bertubi-tubi berpotensi memunculkan keraguan, kelelahan emosional, dan rasa tidak dipercaya, bahkan oleh lingkungan terdekat. Inilah titik di mana ketenangan berpikir dan kestabilan emosi diuji secara nyata. Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor penentu apakah seseorang mampu bertahan atau justru goyah. Bab ini juga menyoroti bahwa ujian mental seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar. Sikap yang berubah, keputusan yang tergesa, atau respons yang tidak terukur bisa menjadi sinyal awal dari tekanan yang tidak tertangani dengan baik. Hart Gumai mengingatkan bahwa badai terbesar bukan selalu yang terlihat oleh publik, melainkan yang terjadi dalam pikiran seorang pemimpin. Melalui gambaran ini, publik diajak memahami bahwa tahun ujian bukan hanya soal menghadapi lawan atau kritik, tetapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Bab ini menjadi penghubung penting menuju tahap berikutnya, ketika ujian mental tersebut akan menentukan satu hal krusial, apakah badai ini akan melemahkan, atau justru membentuk jalan menuju takdir yang lebih besar. Setelah ujian mental yang berat, Hart Gumai menggambarkan tahun 2026 bukan sekadar masa sulit, melainkan sebuah gerbang penentu. Dalam penafsirannya, fase ini menjadi titik seleksi alamiah bagi seorang pemimpin, siapa yang mampu bertahan akan melangkah ke tahap berikutnya, sementara yang gagal akan tertahan atau bahkan tersingkir secara perlahan. Gerbang ini tidak bisa dilewati dengan popularitas semata, melainkan dengan keteguhan dan ketepatan langkah. Hart Gumai menyebut bahwa di fase gerbang ini, setiap keputusan akan meninggalkan jejak panjang. Pilihan yang diambil pada masa tekanan akan membentuk persepsi publik untuk tahun-tahun berikutnya. Bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal keberanian memikul konsekuensi. Inilah yang membuat 2026 disebut sebagai tahun yang sunyi namun menentukan. Dalam gambaran tersebut, tidak ada ruang untuk setengah hati. Keraguan dan sikap ambigu justru dipandang sebagai beban yang memperberat langkah. Hart Gumai mengisyaratkan bahwa hanya mereka yang mampu membaca situasi dengan jernih, menjaga konsistensi, dan menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan, yang dapat melangkah melewati gerbang ini dengan selamat. Bab ini menempatkan 2026 sebagai titik balik yang tidak bisa diulang. Apakah fase ini akan menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih besar, atau justru menjadi penghambat langkah, sangat ditentukan oleh cara menghadapi badai yang telah digambarkan sejak awal. Dari sini, arah cerita mulai mengarah pada satu pertanyaan besar, apa makna semua ujian ini terhadap kemungkinan masa depan di tahun 2029? Setelah 2026 digambarkan sebagai gerbang penentu,
arah pembacaan Hart Gumai pun mengerucut pada satu titik besar, tahun 2029. Dalam narasinya, masa depan tersebut bukan sesuatu yang otomatis terjadi, melainkan hasil dari rangkaian ujian yang harus dilalui dengan tepat. Ia menekankan bahwa tidak semua figur yang berada di jalur kekuasaan akhirnya sampai di puncak, karena hanya sedikit yang mampu bertahan hingga akhir proses. Hart Gumai mengisyaratkan adanya garis tipis antara takdir dan ambisi. Ambisi, menurutnya, adalah energi pendorong, namun bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Disinilah ujian 2026 menjadi krusial, karena tahun tersebut akan memperlihatkan apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar sejalan dengan arah yang lebih besar, atau justru sekadar dorongan sesaat. Dalam konteks ini, 2029 tidak digambarkan sebagai tujuan yang sudah pasti, melainkan sebagai peluang yang masih harus diperjuangkan. Hart Gumai menilai bahwa publik akan semakin jeli membaca sikap, konsistensi, dan ketulusan seorang pemimpin. Kesalahan di masa lalu bisa dimaafkan, tetapi kesalahan di masa ujian akan terus diingat. Bab ini mempertegas bahwa jalan menuju 2029 bukanlah lintasan lurus. Ia penuh tikungan tajam dan risiko tinggi. Pertanyaannya kini semakin mendalam, apakah ujian berat yang datang lebih dulu akan memperkuat fondasi, atau justru mengikis peluang sebelum semuanya benar-benar dimulai? Jawaban atas pertanyaan itu mengarah pada pesan terakhir yang disampaikan Hart Gumai. Sebagai penutup rangkaian pembacaannya, Hart Gumai menyampaikan pesan yang ia sebut bukan sebagai vonis, melainkan peringatan. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi setelah badai sangat bergantung pada sikap dan keputusan yang diambil selama masa ujian. Tahun-tahun sulit tidak selalu dimaksudkan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji apakah seseorang layak melangkah ke tahap berikutnya. Hart Gumai mengisyaratkan bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki arah dan memperkuat fondasi. Namun, waktu disebut menjadi faktor yang semakin sempit. Setiap langkah akan lebih mudah terbaca, setiap keputusan akan lebih cepat dinilai. Dalam fase ini, kejujuran pada diri sendiri dan kehati-hatian dalam memilih lingkungan menjadi kunci penting agar tidak salah melangkah. Ia juga menekankan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terlihat justru ketika berada dalam tekanan, bukan saat berada di puncak kenyamanan. Badai yang datang tidak selalu menghilang dengan cepat, tetapi cara menghadapinya akan menentukan apakah badai tersebut meninggalkan kehancuran atau justru membentuk karakter yang lebih matang dan kuat. Dengan demikian, rangkaian ramalan ini ditutup dengan satu garis besar yang menggantung, tahun 2026 bukanlah akhir cerita, melainkan bab paling menentukan. Apakah ujian besar ini akan menjadi batu sandungan atau pijakan menuju masa depan yang lebih besar, sepenuhnya bergantung pada bagaimana badai itu dihadapi. Dan publik kini hanya bisa menunggu, sambil terus mengamati setiap langkah yang diambil.